Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar tentang trigonometri ya, sudut ganda dan sudut paruh. Di sini ada catatan sudah, yang bagian sini adalah sudut ganda. Kenapa kok disebut sudut ganda? Karena sudutnya di sini dalam bentuk 2 kali lipatnya dari sudut itu. Kemudian yang di sini adalah sudut paruhnya. Ini bisa dihafal sendiri ya. Ini bisa dihafal sendiri. Ada sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Begitu juga untuk yang sudut paruhnya, ini bisa diperhatikan. Saya jelasin sebentar antara sudut ganda dengan sudut paruh ya. Karena di sini sudut ganda itu diibaratkan dengan 2 kali suatu sudut, berarti separuhnya dari sin 2A, separuhnya itu yang disebut dengan sudut paruh. Berarti 2A separuhnya berarti kan A sendiri. Begitu juga yang cos 2A, berarti sudut paruhnya adalah cos A dan lain sebagainya. Ini adalah rumusan dari persamaan dari sudut ganda dan sudut paruh. Langsung ke contoh soal yang pertama. Jika cos A itu 8/17, di mana A sudut lancip, maka nilai dari sin 2A itu berapa? Nah, ingat ya, di sini ada kata-kata sudut lancip. Sudut lancip itu sebenarnya nggak terlalu masalah, bahwasanya dia menjelaskan kalau sudutnya itu ada di kuadran 1. Artinya kuadran 1 berarti dia positif semua. Kemudian yang ditanya adalah sin 2A. Ingat, karena yang kita ketahui adalah cos, kemudian di sini sin 2A, maka alangkah baiknya kita cari dulu nilai dari cos A sendiri. Bagaimana cara mencarinya? Kita menggunakan Pitagoras ya. Ingat, cos itu perbandingan dari X per R. Berarti untuk mencari sinnya berarti kita butuh sisi Y. Kita menggunakan Pitagoras, berarti ketemu seperti ini. Berarti berarti sisi miring dikurangi dengan salah satu sudutnya itu, sehingga ketemu bahwasanya Y-nya sendiri itu adalah 15. Berarti sinnya sendiri, sin itu perbandingan Y per R, berarti ya Y per R, Y-nya kita sudah dapat 15, R-nya 17. Oke, ketemu. Kemudian sin 2A sendiri, sin 2A itu kan rumusnya 2 kali sin A kali cos A. Udah, kita tinggal masukkan aja. Sin udah dapat, cos juga sudah dapat, kita kalikan, ketemu 240/289. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua di sini misal ya, jika sin X itu sepertiga, maka sin 3X berapa? Di sini sin 3X tidak ada rumusan ya, karena yang kita pelajari sekarang ini fokus pada sudut ganda dan sudut paruh. Tapi di sini adalah sudutnya adalah 3 kali lipat dari sudut tersebut. Maka sin 3X kita cari lagi ya kan. Kita cari terlebih dahulu formulanya. Kan kita kemarin di pertemuan kemarin kan sudah belajar sudut jumlah ya kan. Jumlah dari 2 sudut. Maka sin 3X itu kan bisa kita pecah menjadi 2X ditambah X. Ya kan, diingat ya pertemuan kemarin. Sin 2X tambah X itu kan berarti penjabarannya sin 2X kali cos X ditambah cos 2X kali sin X dan seterusnya. Kita jabarkan di sini sin 2X sendiri. Ingat di sini sin 2X yang ini ya. Sin 2X kalau dijabarin kan seperti ini. Sudut gandanya sin 2X kan 2 sin X cos X. Ini kita tuliskan lagi. Kemudian cos 2X kita jabarkan lagi. Penjabaran dari sudut gandanya cos itu kan ini, cos kuadrat min sin kuadrat. Oke, ini kita tuliskan lagi. Kemudian kita kalikan ya. Ini ada cos kita kali, berarti jadi cos kuadrat. Kemudian yang ini ini kan kita kalikan ke dalam. Ini kita kalikan ke dalam. Berarti sin X kali cos kuadrat X, sin X cos kuadrat X, sin X kali sin kuadrat, berarti sin pangkat 3. Oke, paham ya? Kemudian ingat di sini. Ingat nih ya. Ini kan satu suku ya. Kenapa kok Ana bilang satu suku? Kok saya bilang satu suku? Karena di sini variabelnya sama ini. Ada sin X, ada cos kuadrat. Berarti kalau dijumlahkan berarti kan 3 sin X cos kuadrat X, yang ini tetap ya. Nah, ini kita jabarkan lagi. Kenapa? Sebenarnya nyampe sini sudah oke sudah ya. Penjabaran sin 3X nyampe sini sudah oke, sudah didapat. Cuman karena ngelihat dari kebutuhan soal di sini kan yang diketahui hanya sin. Nah, alangkah baiknya biar kita tidak mencari dua kali model pencarian,
maka cos kuadrat X sendiri ini kita pecah. Dulu kan kita punya ya, sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Berarti cos kuadrat X ini saya pecah menjadi 1 min sin kuadrat. Oke ya, paham ya? Tujuannya biar tidak perlu mencari nilai dari cos X itu sendiri. Oke. Berarti kita ketemu persamaan baru di sini. Udah ada sin semuanya, dan yang diketahui sendiri itu adalah sin. Tinggal kita masukkan sin X itu sepertiga, masukkan ke rumus ini kan, persamaan baru ini. Sin 3x kan sudah ketemu ini tadi. Oke. Berarti kita cari sin X nya sepertiga, sin X nya sepertiga, dimasukin ya. Sin kuadrat X berarti sepertiga kuadrat, ini sin pangkat 3 berarti sepertiga pangkat 3, dijabarin sendiri semua. Ini kita bisa coret ya kan, bisa bagi 1, kemudian sepertiga kuadrat 1/9, 1/3 pangkat 3, 1/2, 7. 1 dikali berapapun nggak ngefek, tinggal ini aja kita kurangi. 1 kurangi 1/9 kan 8/9, 8/9 kurangi 1/27 berapa? Kita samain penyebutnya, karena 9/27 itu kan kelipatannya dari 9 ya. Berarti kita kalikan 3 bagian yang ini. Kita kalikan 3, 8-nya 24, 9-nya kita kalikan 3, 27. Tujuannya biar sama ya kan, biar bisa kita kurangi pecahannya ini. Berarti tinggal dikurangi aja sudah, berarti hasilnya 23/27. Oke, fix ya, paham. Sekarang lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jika sin 2x itu 1/5, kemudian nilai dari sin x plus cos x. Perhatikan di sini jeli-jeli kita memahami persamaan trigonometri ya. Kita harus jeli-jeli memahami persamaan trigonometri. Yang kita punya itu sin 2x, malah yang ditanya sin x plus cos x itu bagaimana. Nah, sin 2x sendiri, penjabarannya sin 2x itu kan 2 kali sin x cos x. Artinya bentuk lainnya 1/5 itu sama aja dengan 2 kali sin x cos x. Oke, nyampe sini paham ya. Ini kan penjabaran dari sudut gandanya sin. Nah, kemudian bagaimana hubungannya untuk mencari sin x plus cos x? Ingat, kalau kita jabarkan sin x plus cos x sendiri itu, bagaimana menjabarkannya? Kita kuadratkan. Kenapa kok kita kuadrat? Ketika kita kuadratkan sin x plus cos x itu, penjabarannya kan seperti ini. Kita jabarkan ya, berarti sin x plus cos x dalam kuadrat, berarti kan sin kuadrat x tambah cos kuadrat x ditambah 2 sin x kali cos x. Nah, di sini ketemu ya. Ada nilai dari 2 sin x cos x, di mana 2 sin x cos x sendiri di atas kita kan sudah dapat. Oke, nyampe sini paham. Nah, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sendiri itu kan memiliki persamaan sendiri ya. Pertemuan sebelumnya, berarti nilainya ini itu kan adalah 1 ditambah 2 sin x cos x sendiri di atas ya, yang di sini kita dapat 1/5. Kita masukkan, kita jumlah 1 tambah 1/5 berarti kan 6/5. Nah, nilai dari sin x plus cos x dalam bentuk kuadrat itu 6/5. Sedangkan yang ditanya itu kan sin x plus cos x, berarti kita hilangkan aja kuadratnya. Cara menghilangkan kuadrat berarti kan tinggal kita akar. Oke, berarti ketemu akar dari 6/5. Nah, sekarang contoh soal yang terakhir. Di sini ada cos x itu 3/4. Kemudian nilai dari sin x per 2. Artinya ada pernya ya. Berarti yang ditanya ini adalah sudut paruhnya. Cari aman aja ya. Seperti yang awal contoh pertama tadi. Kalau ada cos yang diketahui kemudian ditanya sin, alangkah baiknya kita buat nilai aja ya untuk mengetahui dari sinnya itu berapa. Kita menggunakan Pitagoras. Cos 3/4 berarti untuk mencari sin kan butuh sisi y kan, cos itu kan x banding r. Kita menggunakan Pitagoras, berarti y kuadrat kan dikurangi dari sisi miring dengan sisi tegak lurusnya. Kemudian kita cari, ketemu y nya itu akar 7. Nah, y nya sudah ketemu akar 7, berarti sin sendiri kan perbandingan y per r, berarti tinggal kita masukkan, y sudah dapat, r nya sudah ada, berarti akar 7/4. Oke, ini hanya sebagai informasi saja, nanti kalau misalkan kita butuhkan. Nah, pemahamannya di sini, kalau cos 2x berarti kan sudut paruhnya cos x.
Ya, pemahaman yang awal tadi pas kita sudah jelasin pertama kali. Berarti kalau sin 2x berarti sudut paruhnya kan sin x. Dari mana, Pak? Kan sudutnya kan 2x. Kalau kita bagi, artinya bagi 2 kan disebut separuhnya. Berarti separuhnya kan 2/2. Berarti 2x bagi 2 kan sin x. Nah, sin x sendiri berarti sudut paruhnya. Berarti karena sudutnya di sini x, ya kan, sudutnya karena x, berarti kita bagi, berarti kan setengah x atau sama aja dengan sin x/2. Nah, sudah ada titik terang ya di sini ya, karena yang ditanya itu adalah sin x/2. Nah, kita punya rumusan di sini bahwasanya sin x itu kan plus minus dari akar 1 min cos 2a. Maaf ya, di sini ini bukan cos 2a karena di sini variabelnya x, berarti di sini adalah x. Oke. Maaf di sini ya. Berarti sin x itu kan rumusannya kurang lebih akar dari 1 min cos 2x/2. Berarti kalau separuhnya dari x, berarti kan x/2. Berarti yang mengandung x, karena karena sudutnya mengandung variabel x, berarti kalau di sudut paruh atau separuhnya dari x itu kan x/2. Berarti cos 2x sendiri nanti ketika diparuh kan menjadi cos x. Oke. Hubungan dari sin x ke sin x/2 ini sudah paham ya. Oke. Udah, berarti tinggal kita masukkan. Kan di soal kita ketahui cos x-nya 3/4. Udah, tinggal kita masukin plus minus 1 dikurangi cos x-nya 3/4/2. Udah, ini kita kurangi ketemu 1/4 ya. 1 kurangi 3/4 kan 1/4 bagi 2. Pembagi pecahan dibagi, tinggal dibalik, berarti ketemu 1/8. Karena di sini ada tanda plus minus, artinya ada dua nilai kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya itu positif, yang kedua kemungkinannya itu negatif. Akar dari 1/8 itu kan akar 1 per akar 8. Kita pecah lagi ya. Akar 8 itu kan akar 4 kali akar 2. Akar 4 sendiri itu 2, berarti nilai dari akar 1/8 itu kan 1/2 akar 2. Karena positif berarti di sini positif 1/2 akar 2. Kemungkinan yang kedua negatif dari 1/2 akar 2. Jadi kemungkinan jawabannya antara 2 ini. Oke. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.